bahas mengenai perbedaan 4x80 sama 3x110 dengan anggapan bahwa speknya kurang lebih sama. Sebenarnya sih itu nggak fair sih, karena pada dasarnya 3x110 kalau beli di toko manapun speknya akan lumayan jauh ketimbang 4x80 yang ada kualitas bearing, kualitas roda, dan segala macamnya. Jadi kita anggaplah kalau misalnya Anda mau membeli 4x80 kualitas atas dengan 3x110 dengan basically spek bearing yang sama, spek frame yang sama, spek boot yang sama. Rodanya otomatis kualitasnya akan sedikit berbeda, tapi anggaplah 480-nya kualitas rodanya bagus. So, pertanyaan pertama, lebih sulit mana untuk belajar bermain sepatu roda? Karena gua kemarin mengevaluasinya adalah dengan mindset ketika orang baru pertama kali belinya yang mana? 4x80 atau 3x110? Ini satu. Jadi tingkat kesulitan untuk belajarnya ini 4 kali lipat lebih sulit ketimbang ini. Kenapa? Karena kalau misalnya saya mengajar di sekolah sepatu roda saya, ini ada beberapa aspek yang jadi cukup rumit kalau misalnya pakai ini. Kenapa? Satu, ketinggian roda. Ketinggian rodanya membuat itu sulit untuk belajar karena memang semuanya harus sedikit lebih primpen lah, memposisikan badannya ketika berdiri, ketika posisi V, posisi yang lainnya harus sedikit lebih kaku atau sedikit lebih precise, lebih pasti dengan ini ketimbang ini. Oke. Yang kedua adalah karena kalau bukan cuma jarak rodanya aja, jarak frame. 3x110 frame-nya akan lebih panjang, menjadikan ketika melangkah itu sedikit lebih kaku pakai yang ini ketimbang yang ini. Terus habis itu yang ketiga adalah kalau misalnya memang semua speknya sama, ini daya luncurnya jauh lebih tinggi ketimbang ini. Sehingga kalau misalnya ada adjustment proses untuk belajarnya akan jauh lebih mudah ini ketimbang ini. Oke? Pertanyaan yang kedua, performa mana yang lebih bagus? 4x80 atau 3x110? Secara performa kebalik. Ini satu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, malah 6 kali lipat. Oke, definisi dari performa banyak anak freestyle yang bilang enggak kok, secara performa ini lebih bagus. Dengerin dulu. Oke. Definisi dari performa adalah top speed 1. Oke, kalau top speed lagi downhill atau misalnya lagi turunan, ini akan mengalahkan ini jauh. Oke. Kedua adalah efisiensi ketika kita melangkah. Misalnya punya tempat aspal yang bagus, jaraknya jauh, ibaratnya pengen rolling jauh, ini akan mengalahkan ini jauh. Jadi pada tenaga langkahnya 1, untuk langkah 1 untuk menghabiskan jarak yang sama, misalnya 3 kilo, ini akan butuh 6 kali lipat langkah untuk bisa menghabiskannya ketimbang ini dengan teknik yang cukup maju, cukup advance, ya. Sehingga itu. Alright. Yeah. Next is berikut adalah kontrol. Kalau misalnya ingin mengendalikan kontrol, misalnya kontrol sepatunya, kita ingin mengendalikan, memiliki kontrol yang lebih pada saat kita bermain. Oke, kita contohnya seperti apa? Misalnya kita lagi di dalam kondisi di mana high traffic, atau misalnya kita lagi kondisi di mana banyak hal atau banyak tantangan atau rintangan yang ada. Sepatu ini jauh lebih mudah dikontrol ketimbang ini. Maksudnya gimana? Nggak butuh skill yang tinggi-tinggi untuk bisa mengendalikan ini ketimbang ini. Jadi pada dasarnya kalau misalnya untuk ngerem, untuk power slide, untuk stop, untuk edging, untuk misalnya mau heel toe, mau apa segala macam, sebenarnya lebih mudah untuk dikontrol dengan 4x80 ketimbang dengan 3x110. Jadi pada dasarnya kontrol ini jauh lebih simple dan mudah untuk digunakan. Kenapa? Kayak kemarin aja pas lagi downhill, ini ternyata butuh otot dan posisi tubuh yang lebih mantap dan penggunaan otot yang lebih kuat untuk memastikan ngerem ketimbang ini. Right? Jadi karena grip ini lebih banyak, karena rodanya 4 dibanding 3 roda, otomatis itu akan menjadikan ini sedikit lebih mudah untuk dikontrol ketimbang ini. Oke. So,
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa adalah apabila Anda ingin kalau misalnya tempat main sepatu rodanya itu terbatas dalam ruang, misalnya tempatnya juga sempit atau misalnya cuma punya satu tempat jalan di tempat Anda atau misalnya lapangan basket gitu ya, ini merupakan pilihan Anda ya, karena nggak ada gunanya pilihan daya luncurnya jauh padahal mainnya cuma di lapangan basket toh, malah lebih banyak yang bisa dilakukan bersama dengan ini. Kalau misalnya ini merupakan bagi Anda yang fasilitas mainnya cukup gede gitu lah, jalannya halus, misalnya di keliling stadion, yang seperti itu, tempatnya enak, maksudnya definisi dan permukaan permukaan yang mainnya sedikit lebih kasar, bisa jalan dengan ini. Kalau kasar akan berasa banget pakai SIM 4K80 karena diameter rodanya lebih besar. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya Anda punya anak untuk beli sepatu rodanya yang mana? Kalau baru mulai, yaitu isi rodanya 4. Kalau misalnya Anda sudah lebih, anaknya sudah lebih mapan, sudah lebih oke, ke roda yang lebih besar nggak apa-apa. Hanya saja udah siap belum untuk lihat anaknya mainnya kencang-kencang, karena ini kecepatannya langsung berubah, akselerasinya langsung berubah. Maksudnya dari 0 sampai benar-benar kencang itu nggak usah terlalu banyak effort, langsung kencang. Ini perlu effort, dan ibarat katanya untuk berhenti lebih banyak butuh effort. Ini untuk berhentinya ini nggak terlalu banyak effort gitu. Sehingga itu merupakan assessment analisis saya terhadap kedua jenis setup ini, sehingga mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda untuk menentukan pilihan pembelanjaan sepatu roda Anda. Untuk belinya di mana? Langsung aja ke dunialandscape.com dan klik banner daftar toko sepatu roda seluruh Indonesia, dan klik aja beda-beda tokonya. Dan mereka masing-masing memiliki kekuatan masing-masing kok, dan bisa memiliki brand mana-mana yang kira-kira cocok untuk Anda. Thanks guys. Jadi di sini ini merupakan evaluasi. If you want to see me, kalau misalnya mau lihat hasil evaluasi saya, atau misalnya mau lihat saya mengulas produk yang jenis lain lagi, silahkan ketik subscribe, klik like, atau misalnya mau tanya kira-kira mau seperti apa, ada pertanyaan yang nongol, langsung aja di situ. Atau kemudian kalau misalnya ingin berkomentar, silahkan aja, dan aku akan coba jawab melalui dunia inline skate social media, so baik YouTube, Instagram ataupun Facebook. Cus, see ya, bye.